wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Rohatimah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi hubungan masyarakat. Selamat datang di video saya, di mana saya akan menjelaskan materi tentang internet dan media interaktif. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Internet di Indonesia mulai dikenal sekitar tahun 1988 dan terbilang cukup rendah, di mana pengguna internet di Indonesia lebih aktif menggunakan media sosial. Melalui internet, iklan pertama muncul dalam bentuk banner ads dan baru digunakan oleh brand Zima. Bentuk iklan di internet pada generasi awal masih terbatas pada e-newsletter, intermediate atau iklan yang muncul sebelum internet service provider terhubung dengan internet, dan buttons atau banner ads. Ketiga bentuk iklan tersebut sering diajukan oleh pengunjung website. Hal ini karena terlalu banyak iklan dalam sebuah halaman website yang sangat mengganggu pengunjung karena harus sering menutup iklan yang muncul. Di Indonesia masih terdapat keengganan para pemilik brand atau produk untuk beriklan di media online karena anggaran mereka lebih sering mengutamakan memasang iklan di media seperti televisi, koran, dan radio. Alasan berkembang pesatnya internet adalah disebut sebagai sebuah media baru yang bersifat multimedia dan interaktif. Karakteristik unik dari media baru yang menggabungkan konvergensi jaringan digital, jangkauan global, interaktivitas, memungkinkan penggunanya menjadi provider dan konsumen konten pada saat yang bersamaan. Hal ini yang membuat orang beralih dari media tradisional. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan internet cepat berkembang, yaitu pertama, semakin murah. Kedua, menghilangkan jarak. Contohnya, seperti kita berkomunikasi dengan saudara yang berada di luar kota, di mana membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi. Tapi dengan adanya internet, kita merasa dekat dengan saudara untuk tetap bisa berkomunikasi. Ketiga, yaitu meningkatkan kecepatan berkomunikasi. Contohnya, seperti perbedaan komunikasi zaman dulu dengan zaman sekarang, di mana zaman dulu berkomunikasi masih menggunakan surat, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya internet, tidak butuh waktu lama untuk berkomunikasi atau berbalas pesan dengan seseorang. Keempat, memungkinkan peningkatan jumlah volume informasi. Dengan adanya internet, jumlah informasi yang kita dapatkan terus meningkat bahkan tidak terbataskan. Kelima, lebih banyak saluran untuk arus informasi. Selain informasi yang tidak terbatas, kita juga mendapatkan informasi dari berbagai saluran seperti Facebook, Twitter, Instagram yang disebabkan oleh adanya internet. Keberadaan media baru memberikan dampak bagi peradaban manusia saat ini. Orang semakin terbiasa dengan menggunakan atau mendapatkan informasi yang cepat. Misalnya, jika seseorang ingin membeli produk atau brand tertentu, ia tidak mau repot-repot datang ke store-nya langsung. Tapi, orang akan mencari hingga membeli produk yang diinginkan melalui berbagai media atau aplikasi berbasis internet. Berbagai situs mencari telah merevolusi ekonomi periklanan. Berdasarkan hal tersebut, saat ini jika sebuah perusahaan yang tidak memiliki website akan dianggap kurang terpercaya. Karena melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, website perusahaan adalah tempat pertama yang dikunjungi konsumen jika ingin mengetahui tentang profil perusahaan, produk, atau jasa. Menurut Kotler, seorang pakar komunikasi pemasaran, membagi situs perusahaan berdasarkan bentuk dasarnya, yaitu pertama, situs web perusahaan, situs yang berisi informasi dasar tentang riwayat perusahaan, misi dan filosofi produk dan jasa serta lokasinya.
Kedua yaitu situs web pemasaran, situs yang dirancang untuk membawa pelanggan atau calon pelanggan sedekat mungkin dengan pembeli atau hasil pemasaran lain. Mencakup katalog, kupon atau keistimewaan produk. Perkembangan teknologi membuat bentuk komunikasi pemasaran di internet berkembang pesat. Terdapat dua bentuk komunikasi pemasaran di internet yang umum digunakan, yaitu pertama, periklanan. Iklan dapat diartikan sebagai media promosi satu arah yang disalurkan dengan membeli tempat dan waktu di media massa. Iklan untuk media online tidak bergantung pada jumlah khalayak seperti di media massa. Iklan online memiliki beragam bentuk, yaitu mulai dari pemasangan banner di website, email promosi, blog, atau pemasangan informasi. Kedua yaitu sosial media marketing. Terdapat 3 pendekatan utama dalam pemasaran melalui sosial media, yaitu mempengaruhi orang lain, mengembangkan jaringan yang luas, dan memengaruhi para influencer, pengguna sosial media yang dapat mengembangkan jaringan pertemanan mereka melalui aktivitas di sosial media dan komunitas. Media sosial telah lama menjadi fenomena di Indonesia dan di dunia hingga saat ini. Meskipun pada awalnya para praktisi iklan atau manajer brand hanya menggunakan internet sebagai media untuk memasang iklan. Namun, ternyata perkembangan internet jauh melebihi hal itu. Strategi dan taktik komunikasi pemasaran seputar media ini berkembang dalam berbagai bentuk yang tidak pernah diduga sebelumnya. Mulai dari iklan di Facebook, iklan dalam bentuk hashtag, digital endorse, aplikasi khusus, dan kuis online. Pesatnya perkembangan teknologi berbasis internet secara tidak langsung memaksa para praktisi iklan dan pemasar untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka berkomunikasi dengan media tradisional. Karena pada dasarnya media baru disambut dengan gembira oleh setiap orang, meskipun beberapa memerlukan tahapan yang cukup lama dalam proses penerimaan. Pada akhirnya, khalayak menjadikan media baru sebuah kebutuhan setelah memahami berbagai peranannya dalam kehidupan. Begitupun dengan para praktisi bisnis yang memanfaatkan keadaan ini dengan mengatur kembali berbagai strategi pemasaran. Sekian video penjelasan materi tentang internet dan media interaktif. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.